Aku dengar-dengar, di sekitar sini baru buka taman bermain besar. Malam ini ada pertunjukan kembang api. Miguel, kita pergi lihat bareng malam ini, yuk. Barusan kamu malah menyuruhnya minum alkohol. YK, kenapa? Dia alergi alkohol. Kamu menyuruh dia minum alkohol. Aduh, aku nggak tahu. Jasmina, Gak apa-apa kok. Aku cuma minum setengah gelas. Kalian pergi main aja. Jangan khawatirin aku. Aduh, dia udah bilang sendiri gak apa-apa. Anak segede ini, mestinya bisa jaga diri sendiri. Kamu juga harus menjaga jarak, dong. Santai aja, kan ada kepala pelayan. Ayo kita pergi. NTR. Kembang apinya habis. Nona, Anda gak apa-apa? Tolong buka pintunya. Nona. Ada APA? Nona habis makan malam tadi, nggak keluar-keluar dari kamar. Dipanggil bagaimanapun juga nggak mau buka pintu. Jasmina, buka pintu. Jasmina. Kamu gimana sih? Masa kayak gini? Bukannya kamu tahu dia alergi alkohol, kok malah membiarkannya minum? Untung dibawa ke sini tepat waktu. Istirahat 2 hari pasti sembuh. Hei, Presiden Direktur Grup Gunawan, sampai-sampai buat seorang perempuan. Bisa jadi berantakan kayak gini? Kamu sengaja kesini. Pasti bukan cuma buat nyinyirin aku, iya kan? 2 hari lagi, di pesta koktail Grup Gunawan, saya akan mengumumkan tanggal pernikahanmu dengan Sandra. Kamu tahu harus gimana, kan? Oh iya, sekalian peringatkan. Mulai sekarang, jaga jarak dengan Yasmina. Biar Nona Sandra nggak salah paham. Paman. Apa Paman selalu menemani saya di sini? Saya cuma kebetulan lewat. Kata dokter, enggak apa-apa. Kamu harus istirahat yang cukup. Jasmina, selamat ya. Kamu dapat tawaran dari universitas top dunia. Urusan studimu ke luar negeri sudah beres. Kamu mau ke luar negeri? Bukan saya. Mikaela yang mau ke luar negeri. C'est que là me penting. Tapi, ya, di usia terindah seorang gadis. Di sampingnya, Tetap perlu ada seorang yang tahu cara menyayangimu dan merawatmu. Barulah hidup ini bisa dibilang lengkap dan sempurna. Sini. Ini sepupu saya. Joaquin. Baru pulang dari luar negeri habis studi. Usia kalian sebaya, pastinya punya banyak topik pembicaraan yang sama. Hello. Nona Yasmina. Wah, ternyata Nona Sandra punya bakat jadi mak comblangnya. Miguel. Aku mau lihat, kapan kamu akan melepaskannya. Terima kasih semua atas kehadirannya malam ini di acara Terima Kasih Grup Gunawan. Beredar kabar, Bapak Miguel konon sudah punya pasangan. Idaman, malam ini bolehkah sang tokoh utama wanita yang menjadi buah bibir ini diminta naik ke panggung untuk dikenalkan kepada semua?
Bisa bertemu Miguel adalah kebahagiaan terbesarku. Kami akan terus saling mendukung. Dalam karir Miguel, aku akan jadi pendukungnya yang paling kuat. Terima kasih, semuanya. Bapak Miguel. Kalungnya sudah diperbaiki. Nih, Wah, cantik banget. Ini untukku. Ini milik Jasmina. Bapak Miguel. Bapak pimpinan mengabari, Bapak Jaya dari Jaya Sentosa Abadi sudah datang. Minta Bapak menyambutnya. Pergila. Nanti aku yang kasihkan ke dia. Bukankah ini kalung yang dilelang di Balai Lelang Permata? Si hati keabadian itu? Gak nyangka, Bapak Miguel waktu itu sampai keluarkan 600 miliar rupiah hanya untuk bikin Nona Sandra tersenyum. Beneran bikin iri, ya? Nona Sandra, Anda beruntung sekali. Jasmina. Kalung ini. Oh. Kamu ikut aku. Paman Mubilan. Sudah diperbaiki dan menyuruhku memberikannya padamu. Ayo, sini. Cepetan simpan yang baik. Jasmina, kenapa kamu gak kasih tahu mereka rencanamu belajar ke luar negeri? Kalungku hilang. Ada masalah, kalung Nona Sandra hilang. Kita laluan. Di pesta keluarga Gunawan ini, kok bisa ada pencurian? Paman Gustavo. Kalung ini. Mungkin aku yang tidak sengaja menghilangkannya. Sih, Kalung. jangan-jangan. Yasmina, apa isi tasmu? Keluarkan. Kalung ini. Diberikan paman untukku. Jasmina. Kalosuka kalung ini. Bilang saja sama aku, Un truc à pas. harus memakai cara seperti ini? Bukan. Kalung ini kan jelas-jelas kamu yang kasih ke aku. Kukap. Sudah tertangkap basah, masih saja membantah? Kau benar-benar telah mempermalukan keluarga Gunawan. Aku tidak. Jasmina tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Kalungnya ada di tasnya. Siapa yang bisa membuktikan dia tidak mencurinya? Aku bisa membuktikannya. Aku bisa buktikan. Kurasa itu Nona Jasmina, seorang secantik dia, tidak mungkin berbohong. Jasmina bilang, ini hadiah dari Miguel untuknya. Silakan tanya langsung pada Bapak Miguel. Aduh, sudahlah, lupakan saja. Mungkin aku salah sangka. Ya ampun, kalung ini mungkin memang dari Miguel untuk Jasmina. Aku yang berlebihan. Putri keluarga Shang ini memang baik hati. Kita semua lihat tadi. Kalung itu dari Bapak Miguel untuknya. Memang putri keluarga kaya yang paling berwibawa. Tidak seperti dia yang asal-usulnya tidak jelas, anak angkat ini, hatinya jahat. Kudengar demi bisa masuk ke keluarga Gunawan, menikmati kemewahan, dia malah menyatakan cinta pada pamannya sendiri. Sungguh menjijikan. Kalung ini pasti dicurinya. Bukan. Ini hadiah paman untukku. Kamu diam, kamu cuma anak angkat keluarga Gunawan. Mana mungkin dia memberimu kalung Zimewa ini? Minta maaf pada Sandra. Aku tidak salah. Ngapain minta maaf? Kurang ajar, berani membantah? Paman Gustavo. Jasmina masih kecil, belum mengerti. Jangan dipikirkan. Jasmina. Jean-Gon Karimazala. Minta maaf saja, lalu selesai. Kalau tidak, keluarga Gunawan dan Miguel, kedepannya di kota ini, tidak bisa angkat kepala lagi. Hari ini aku yang salah. Aku yang mengganggu pesta kalian. Dari sini aku minta maaf pada semua. Mumpung ada kesempatan hari ini, aku umumkan kabar gembira. Bulan depan, putraku Miguel dan Nona Sandra akan menikah di Jaya Sentosa Abadi. Silakan hadir semuanya.
Jasmina. Kamu kenapa? Aku baik-baik saja. Kamu. Miguel, akhirnya kamu datang. Camille Tinguin Camus. Ayo kita pergi. Ai Greco. Aduh. Lepaskan aku. Kamu mau apa? Jasmina. Bocah sialan. Hentikan. Dasar anak kecil. Pak Direktur Gunawan, begini caranya keluarga Gunawan. Menjamu tamu, anak saya dipukuli sampai seperti ini? Saudara Jiang, pasti ada kesalahpahaman di sini. Kesalahpahaman? Dia yang tidak sopan menggoda saya. Omong kosong. Waktu aku masuk, langsung melihat kau mengganggu Jasmina. Kamu diam saja, kamu melukai orang, masih merasa benar? Pak Direktur Gunawan, kalau putra Bapak sangat merendahkan keluarga kami, maka kerja sama kita tunda dulu saja. Ayo pergi. Saudara Jiang, Saudara Jiang. Dasar anak kurang ajar. Keluarga Gunawan sia-sia membesarkanmu selama ini. Di acara penting seperti hari ini, kau terus mempermalukanku. Jasmina, dialah yang jadi korban. Maaf, ini semua salahku. Tidak ada hubungannya dengan Paman Miguel. Akulah yang mempermalukan keluarga Gunawan. Jasmina. Ayo pergi. Jasmina. Jasmina. Jasmina, kamu baik-baik saja. Jasmina? Wakin benar-benar bajingan. Jasmina, gak apa-apa, gak apa-apa. Aku di sini, aku di sini. Sudah gak apa-apa. Paman. Aku suka kamu. Bayingkan, menikah dengan keluarga Shang adalah satu-satunya jalan keluar. Apakah kamu tega untuk menghancurkan keluarga Gunawan karena seorang anak angkat yang dipungut? Maaf, ini semua salahku. Tidak ada hubungannya dengan Paman Miguel. Akulah yang mempermalukan keluarga Gunawan. Maaf, Jasmina. Aku tidak bisa melindungimu. Maaf. Jangan. Jangan. Paman. Paman. Apa ini mimpi? Kalau iya, aku berharap tidak pernah terbangun. Kenapa aku di kamar Jasmina? Tadi malam, aku mabuk dan salah masuk kamar. Apakah aku melakukan hal yang keterlaluan padamu? Nggak ada apa-apa.
Kemarin malam kamu minum terlalu banyak. Masuk kamar langsung tidur. Lain kali, langsung cari kepala pelayan untuk mengeluarkanku. Kalau tidak, bisa menimbulkan salah paham. Ngomong-ngomong, kemarin malam aku lihat tuan muda mabuk berat. Terus masuk ke kamar Nona Jasmina. Dulu tuan muda begitu sayang sama Nona Jasmina. Kalau bilang semalaman itu nggak terjadi apa-apa, aku nggak percaya. Jasmina, mau kemana? Aku. Ke rumah sakit jenguk kakek. Anak yang sungguh berbakati. Tapi, Kalau kamu benar-benar berbakati, seharusnya kamu merencanakan masa depanmu dari sekarang. Lagi pula, keluarga Gunawan nggak mungkin terus-terusan menanggung kamu dan kakekmu tanpa pamrih. Kamu pikir, kan begitu? kamu maksudnya apa? Mingxiu sudah ditakdirkan menjadi suamiku. Kalau kamu nggak mau membuatnya malu, sebaiknya kamu tahu diri. Tinggalkan keluarga Gunawan. Aku. Kalau kamu terus-terusan nempel di keluarga Gunawan, gosip nggak akan berhenti. Keluarga Gunawan nggak akan pernah tenang. Kamu akan menghancurkannya kalau terus begini. Kalau kamu ingin Miguel baik-baik saja. Pergila. Yadi. Selama ini aku cuma beban buat paman. Asal kamu memilih untuk pergi, aku akan membayarmu sekaligus. Aku akan pergi. Kakek. Kayaknya aku memang salah. Kayaknya aku seharusnya tidak suka sama dia. Mereka semua bilang, aku beban buatnya. Aku akan membawa masalah buatnya. Aku juga akan membahayakan keluarga Gunawan. Kakek. Gaun pengantin yang kubuat menang penghargaan. Setelah urusan studiku ke luar negeri beres, kita pergi ke luar negeri bareng, ya? Setuju? Kakek. Apa kakek setuju? Tapi, Aku benar-benar nggak tega meninggalkannya. dialah yang menyelamatkan hidupku. Kalau kamu terus-terusan nempel di keluarga Gunawan, gosip nggak akan berhenti. Aku kira, karena kita nggak ada hubungan darah, kita bisa bersama selamanya. Tapi di mata orang lain, ini cuma lelucon. Kakek. Tenang saja. Aku sudah besar. Bisa jagain diri sendiri. Juga bisa jagain kakek. Kakek. Nani, Kita nggak akan bergantung pada siapapun lagi. Kakek. Paman. Terima kasih sudah merawatku selama 10 tahun ini. Karena keberadaanku hanya membawa masalah dan beban buatmu, aku lebih rela melepaskan cintaku padamu. Kuharap setelah aku pergi, kamu bisa mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Prosedurnya hampir selesai. Tinggal 2 minggu lagi. Semuanya bisa mulai lagi dari awal. Paman juga bisa hidup sesuai dengan yang seharusnya. Nona Jasmina, Anda hamil. Selain itu, kondisi tubuh Anda spesial. Halyuang hamil sangat rendah. Paman. Sandra. Kenapa jalan seperti tidak sadar? Jasmina. Kenapa kamu di bagian kandungan? Oh. Saya datang untuk pemeriksaan rutin. Apa ada yang tidak enak? Mau Mikaela periksa kamu?
Tidak perlu. Saya tidak enak badan. Saya Ambil obat dulu. Reaksinya. Jangan-jangan hamil? Jasmina, Jujur saja. Apa kamu hamil? tidak. Saya tidak hamil. Kamu hamil. Apakah dari Miguel? Bukan. Kalau begitu, besok saya temani kamu untuk menggugurkannya. Ini anak saya. Saya akan bertanggung jawab. Bagaimana bertanggung jawab? Kalau hamil sebelum menikah ini tersebar, mempengaruhi wajah seluruh keluarga Gunawan. Tenang saja. Saya tidak akan mempermalukan keluarga Gunawan. Tidak peduli anak dalam perut kamu, apakah anaknya atau bukan, tidak boleh dipertahankan. Karena kamu tidak mau mendengarkan nasihat. Jangan salahkan saya kalau saya kejam. Miguel, Ada hal yang sudah lama saya pikirkan. Saya rasa sebaiknya saya beritahu kamu. langsung saja katakan. Jasmina sepertinya hamil. Apa katamu? Jongon Maradulu. Jasmina kan sudah dewasa, anak muda, tidak bisa mengendalikan diri juga wajar. Jasmina, kamu datang. Anak siapa? Anak siapa ini? Kamu sekarang jadi berani ya? Hamil di luar nikah. Apa kamu tahu betapa besar dampak buruknya bagimu? Siapa ayah anak itu? Aku tanya, siapa ayah anak itu? Tolong jangan desak aku lagi. Aku yang mendesak. Ternyata selama ini aku terlalu memanjakanmu, sampai kamu jadi tidak tahu malu begini. Aku yang tidak tahu malu? Tenang saja. Aku akan urus sendiri masalah ini. Aku takkan mempermalukan keluarga Gunawan. Apalagi membuat Bapak Miguel sulit. Sampai segitunya cintanya, cinta sampai nama baik pun bisa dikorbankan. Ya, Aku memang mencintainya. Tenang saja. Mulai besok, aku akan pindah dari kediaman keluarga Gunawan. Aku dan keluarga Gunawan tidak akan ada hubungan lagi. Apa katamu? Apa kamu mau kabur dengan pria nakal yang tidak bertanggung jawab itu? Dengar baik-baik. Jangan harap. Mulai hari ini, kamu harus introspeksi diri di rumah. Jangan pergi kemana-mana. Jasmina. Bukan cuma ini yang ingin Bapak tahu. Siapa ayah anak ini? Sekarang akan kukatakan. Anak ini adalah anak Bapak. Bukannya kamu cuma ingin tahu. Siapa ayah anak ini? Anak ini adalah Jasmina. Cepat. Cepat panggil ambulans. Cepat. Jasmina. Dokter, bagaimana keadaannya? Pasien untuk sementara sudah terlepas dari bahaya meninggal. Anaknya juga selamat, TAPI. Nona Jasmina tubuhnya lemah, dan disertai dengan. Myelmerahim. Artinya, Jika tidak beristirahat dengan baik, sangat mudah keguguran, dan setelah itu, sulit untuk hamil lagi. berarti ini mungkin satu-satunya anaknya. Benar. Anak di dalam perut Jasmina.
Bagaimana ceritanya? Saya tanya kamu, loh. Kamu. Paman Gustavo. Kamu jangan buru-buru dulu. Kami sudah tanya Jasmina. Dia tidak mau bilang apa-apa. Tunggu dia bangun, kita tanya lagi. Muka kelu aga Gunawan kita. Mala di permalukan ole wanita tak tahu malu ini. Sampai habis-habisan. Berdasarkan perhitungan waktu, jangan-jangan adalah dari pesta minum yang lalu. Anaknya dengan Joaquin. Apa? Sebelum masalah, ini jelas. Jangan ada yang bicara sembarangan. Saya tidak peduli anak ini siapapunnya. Pokoknya tidak boleh dibiarkan. Atur jadwal operasinya secepatnya. Biar tidak ada masalah lain nantinya. Tidak bisa. Kamu bilang apa? Dokter sudah bilang, kondisi fisik Jasmina spesial. Ini mungkin satu-satunya anak yang bisa dia miliki. Kamu pernah memikirkan konsekuensinya kalau ini terbongkar? Lalu, pernahkah kamu mempertimbangkan perasaannya? Dia cuma anak angkat keluarga Gunawan. Sudah kuberitahu kamu, aku tak akan mengizinkannya mencoreng nama baik keluarga Gunawan. Paman Gustavo. Miguel cuma khawatir Jasmina akan menderita. Kita bisa memikirkan cara yang menguntungkan semua pihak. Aku bisa berkompromi. Anaknya boleh tetap dipertahankan. Tapi dia tidak boleh mengotori nama baik keluarga Gunawan. Karena anak ini adalah anak Joaquin. Maka segeralah atur pernikahan dia dengan Joaquin. Joaquin itu sampah masyarakat. Kamu malah mendorongnya ke dalam lubang api. Aku sudah berkompromi. Jangan keterlaluan. Dia sendiri tidak menjaga diri. Apa haknya untuk menawar? Sebenarnya, Aku punya satu cara. Sebelumnya Jasmina, bukannya ingin pindah tinggal sendiri? kalau Kita umumkan ke publik bahwa dia tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Gunawan. ini, Bukan cara yang menguntungkan semua pihak? Dengan begini, nama baik keluarga Gunawan tetap terjaga, dan anaknya juga bisa dipertahankan. Hanya saja, kedepannya dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Saran Sandra bisa diterima. Kalau begitu, lakukan sesuai saran Sandra. Sekarang kamu tidak keberatan lagi, kan? Hey Jasmina. Kamu baru saja keluar dari rumah sakit. Loh, jangan terus-terusan mengurung diri di rumah. Bisa-bisa kamu sakit. Aku dengar ada pameran gaun pengantin internasional di dekat sini. Keren banget. Dan di sana ada satu karya yang mirip banget dengan gaun pengantin yang pernah menang hadiah itu. Karyamu. Mau lihat? Aduh. Ayo, temani aku. Tolonglah. Lihat, yang ini lumayan bagus. Ya, tapi masih belum secantik rancanganmu. Hey Jasmina. Radio, bukannya bentang harapan yang kamu rancang? Persis sekali. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Untuk meniambit parangkang basana penggantin terkenal, Nona Sandra. Untuk memperkenalkan. Gaun pengantinnya yang berjudul Mimpi Bintang. Bersambutlah kepada Nona Sandra. Terima kasih. Inspirasi, Mimpi Bintang, berasal dari orang terpenting dalam hidupku. membawa Harapan penuh semangatku untuk pernikahanku sendiri. Kamu bohong. Ini jelas-jelas karya Jasmina. Jelas-jelas kamu yang mencuri desainnya. Bukannya itu, anak angkat keluarga Gunawan yang ingin menggoda pamannya? Menurutku, dia cuma iri pada Nona Sandra yang akan menikah dengan Bapak Miguel. dia sengaja buat masalah. Jahat banget sih. Sebelum ada bukti yang jelas, tolong jangan arahkan opini publik untuk menyakiti Jasmina. Ini jelas-jelas karya Jasmina. Kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Nona Jasmina, menurut kabar, hubungan Anda dengan keluarga Gunawan cukup rumit. Apakah ini karena masalah pribadi, sehingga Anda sengaja menjelekkan Nona Sandra? Nona Yasmina, apa bukti Anda untuk menyudah Nona Sandra menjiplak? Saya bisa buktikan.
Bapak Miguel, bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini? Gaun pengantin ini memang dibuat. Tunggu. Ha. Saya bisa buktikan. Gaun pengantin ini adalah karya Sandra. Apa katamu? Dengan kesempatan hari ini, saya ingin mengumumkan sesuatu. Mulai hari ini, Jasmina dan keluarga Gunawan saya tidak ada hubungan lagi. Jasmina memang keras kepala, sulit diatur. Berkali-kali mencemarkan nama baik keluarga Gunawan saya. Makanya, terpaksa mengambil keputusan ini. Sebelumnya sudah disepakati. Setelah sembuh, putuskan hubungan dengan dia. Kalau kamu berani ingkar-janji. Jangan salahkan saya kalau nanti kejam. Ayo pergi. Bawa mereka berdua pulang dulu. Jadi, semua ini kamu yang merencanakan? Kamu tidak seharusnya jatuh cinta padanya. Sudah kubilang aku akan pergi. Kenapa bahkan satu-satunya impianku, desain gaun pengantin, juga kamu hancurkan? Kamar gawat darurat tinggal 1. Siapa yang diselamatkan dulu? Selamatkan Sandra dulu. Selamatkan Sandra dulu. Ruang gawat darurat sekarang tinggal 1. Mana yang harus diselamatkan dulu? Selamatkan Sandra dulu. Tidak boleh. Selamatkan Jasmina dulu. Bapak Miguel, kalau Nona Sandra sampai terjadi sesuatu, kita tidak bisa memberi penjelasan kepada keluarga Sandra. Nanti, grup Gunawan kita akan. Aku sudah bilang, selamatkan Jasmina dulu. Selamatkan dia dulu. Aigreko. Bantu saya. Suster, bawa dia ke ruang istirahat. Cepat. Dokter, bagaimana keadaannya? Nyawanya selamat. Tapi anaknya. Highland. Jangan. Jangan tinggalkan aku. Jangan. Jasmina. Anakku di mana? Tidak mungkin. Dokter. Aku mau cari dokter. Jasmina. Kamu tenang dulu. Dokter bilang kamu perlu istirahat. Aku mau cari dokter. Dia pasti ada cara untuk menyelesaikannya. Jasmina. Kamu jangan seperti ini. Jasmina. Anakku. Jasmina. Anaknya hilang. Jasmina. Lepaskan aku. Selamatkan Sandra dulu. Mengapa kamu memilih dia? Mengapa kamu tidak bisa memilih aku? Kau yang membunuh anakku. Kau. Ya, kau yang membunuh anakku dengan tanganmu sendiri. Kau pembunuh. Jasmina. Aku tidak. Orang pertama yang aku selamatkan adalah kamu. Pergi dari sini. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Kalau begitu, istirahatlah dulu dengan baik. Kalau ada apa-apa, telepon aku. Gadis yang baru saja keluar dari ruang gawat darurat itu melompat dari gedung. Katanya, setelah mendengar kabar anaknya tidak ada, dia jadi putus asa dan bunuh diri. Jasmina. Jasmina.
Jasmina. Jasmina. Kamu baik-baik saja? Setelah aku keluar dari rumah sakit, aku akan pindah dari rumah keluarga Gunawan. Aku tidak akan merepotkan kalian lagi. Jasmina. Camus. Aku lelah. Aku ingin istirahat. Kamu pulang dulu saja. Dengan bertindak seperti ini, apa benar aku sedang melindunginya? Orang yang aku cintai adalah Jasmina. Aku tidak akan setuju dengan pernikahan dengan Sandra. Bayingkan. Rantai dana grup Gunawan putus. Bangkrut sudah di depan mata. Pernikahan bisnis dengan keluarga Shang adalah satu-satunya jalan keluar. Apakah kamu mau untuk seorang anak angkat yang dipungut menghancurkan keluarga Gunawan? Masalah perusahaan akan ku selesaikan. Tapi aku sama sekali tidak akan menikah dengan Sandra. Kalau kamu benar-benar bisa menyelesaikannya, maka 8 tahun yang lalu, aku tidak perlu turun tangan. Mengatur kecelakaan, untuk menyingkirkan orang tua Jasmina. Apa katamu? Jika bukan karena ayah Jasmina waktu itu, ngotot ingin mengungkap masalah produksi teknologi perusahaan, Grup Gunawan, sudah lama menjadi perusahaan terdepan di kota Jiang. Lalu mengapa waktu itu kamu malah menyuruh aku? Aku mengadopsi Jasmina? Aku ingin memastikan, dia tidak akan menjadi ancaman bagiku. Jika dia tahu, kamu adalah putra dari pembunuh ayahnya. Hahaha, coba tebak. Apa yang akan dia lakukan? Kamu bejdelisik. Kamu sebaiknya patuh saja melakukan apa yang kukatakan. Kalau tidak, Kalau tidak. inilah akhir dari Jasmina. Melihatnya dalam keadaan seperti ini, hatiku benar-benar sakit. Apa yang harus kulakukan? Jika kamu masih tidak bisa melupakannya, maka aku hanya bisa membuatnya hilang selamanya. Mingxiu Mangadopsimu. Merawatmu. Hanya untuk membalas budi pada gurunya. Diak Epadamu. Tidak pernah ada perasaan cinta antara pria dan wanita. Jangan Lagi Berkayal. Bagaimana? Tidak percaya? Kalau begitu, aku akan membuktikannya padamu. Coba tebak. Siapa yang akan dipilih Mingxiu? Untuk dipercaya? A. Jasmina. Kamu gila. Tolong. A. Jasmina Gila. Aku awalnya ingin menghiburnya. Tapi dia malah bilang aku adalah dalang utamanya, dan ingin membunuhku. Jasmina, anaknya hilang. Aku tahu kamu sangat sedih. Tapi kamu tidak boleh melampiaskan kemarahan pada Sandra. Ini tidak ada hubungannya dengannya. Bukan aku. Pagi. A. Bapak Miguel. Tadi ada telepon dari panti jompo. Mereka bilang kakek Nona Jasmina. Sepertinya sudah hampir waktunya. Père Caraini, apakah perlu kita beritahu dia? Lebih baik jangan beritahu dia dulu. Berita buruk bertubi-tubi. Aku khawatir dia tidak bisa mengatasinya. Cari dokter terbaik. Dengan segala cara, nyawa kakek Jas harus diselamatkan. Tapi bagaimana kalau? Tidak ada bagaimana kalau. Dia saat ini tidak bisa menahan guncangan apapun. Percayalah. Baik, Bapak Miguel.
Dokter, bagaimana kondisi tangan putri saya? Apakah ini akan memengaruhinya untuk berkarya di masa depan? Lukanya terlalu dalam, meskipun tidak akan mengganggu kehidupan sehari-hari, tapi untuk bisa seperti dulu, mengambil kuas dan menciptakan karya, mungkin akan sulit. Ayah. 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 Aku tidak bisa berkarya lagi. Carrière-ku? Impianku hancur semua. Untuk apa aku hidup lagi? Biarkan aku mati saja. Hari ini, kalian tidak memberi saya penjelasan. Saya akan membuat keluarga Gunawan lenyap total dari Jiang Cheng. Pak Shang, Yang Gan marah. Ini karena kami kurang ketat dalam mendidik, sehingga terjadi hal seperti ini. Saya pasti akan memberi Nona Sandra penjelasan yang memuaskan. Panggil Jasmina kemari sekarang. Paman Shang. Jasmina baru saja kehilangan anaknya. Tanpa sengaja dia melukai Sandra. Saya mohon, jangan persulit dia. Sampai sekarang, kau masih melindungi si sialan ini? Ini salahku. Aku tidak menjalankan kewajiban sebagai tunangan untuk melindungi Sandra. Semua konsekuensi akan kutanggung. Jadi, sekarang kau ingin melindungi Jasmina? Pak Direktur Shang, dia tidak bermaksud seperti itu. Tangannya bukan aku yang melukai. Dia yang melukai dirinya sendiri. Sampai sekarang, kau masih tidak mau mengakui kesalahan? Dasar kurang aja. Beri dia permintaan maaf denken belutut. Sudah kukatakan, aku tidak melukainya. Kenapa aku harus minta maaf? Anak angkat keluarga Gunawan yang hebat ya. Gunawan, kamu yakin ini penjelasan untuk putriku? Hari ini pasti kubunuh kau. Kamu masih mau melindunginya? Masalah ini akan keberikan penjelasan kepada semua orang dan Sandra. Akan khawatir Jasmina untuk pergi ke luar negeri. Mulai sekarang, dia tidak akan lagi punya hubungan apapun dengan keluarga Gunawan. Hasil ini, kamu puas? Sebenarnya, Aku juga tahu. Jasmina memang bandel dan tak bisa dididik. Aku juga tidak ingin bertele-tele soal dia. Jasmina. Kali ini, kakak memaafkanmu. Di luar negeri, asahlah dirimu baik-baik. Begini juga baik. Dari awal juga aku nggak mau numpang hidup di keluarga Gunawan. Jasmina, maafkan aku. Ini adalah satu-satunya cara untuk melindungimu saat ini. Asisten Leo. Bawa dia pulang. Tanpa izinku, dia tidak boleh keluar dari kamarnya setengah langkah pun. Baik. Kamu sudah menderita. Untuk sementara, kamu harus menderita dulu beberapa hari. Setelah semua sudah beres, baru kuatur kamu untuk ke luar negeri. Jasmina, Kakekmu sudah sekarat. cepat ke rumah sakit untuk bertemu terakhir kali. Kumohon, tolong selamatkan kakek. Aku segera sampai. Nona, Tuan Muda sudah memerintahkan. Nona tidak boleh meninggalkan kamar. Kakekku sudah sekarat. Nona, janganlah menyulitkan hamba. Buka pintu. Buka pintu. Paman. Kakek sudah sekarat. Aku. Buka pintu. Ada apa? Buka pintu. Asisten Leo. Kakekku sudah sekarat. Kumohon, biarkan aku keluar.
Ayo pergi. Minggir. Kalau ada masalah, aku yang tanggung. Bagaimana keadaan kakekku? Jasmina. Tabahkan hatimu. Maaf. Aku tidak melihat teleponmu. Jasmina. Orang yang sudah meninggal takkan bisa hidup kembali. Aku yakin kakek di alam baka pasti tidak ingin melihatmu seperti ini. Aduh, sudah 3 hari. Nona tidak makan dan minum sama sekali. Kalau begini terus, tubuh Nona tidak akan kuat. Habangi Michaela, suruh dia datang ke sini. Jasmina. 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 Michaela. Kenapa baru beberapa hari ini kau menyiksa dirimu sampai seperti ini? Michaela. Kakek, dia pergi. Dia meninggalkanku. Tidak apa-apa. Jasmina, kau masih punya aku. Aku akan selalu menemanimu. Michaela. Bisakah kau Membantuku satu hal? Katanya, Tuan Gunawan sudah tidak kuat sejak hari Nona Sandra kecelakaan. Itu perintah Tuan Muda. Untuk disembunyikan dari Nona. Hah? Maksudmu, Tuan Muda sengaja melakukannya? Kenapa? Nona Jasmina selalu menempel pada Tuan Muda. Tapi dia kan, pada akhirnya hanya anak yatim piatu yang tak diinginkan siapapun. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Nona Sandra? Kurasa sih, Tuan Muda ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengusir Nona Jasmina. Ternyata. Aku tak pernah dipilih. Kau mau aku bantu apa? Bantu aku. Lari dari sini. Aku harus dinas sehari. Aku sudah panggil Michaela untuk temanin kamu. Kalau ada apa-apa, kamu bisa hubungi asisten Leo dulu. Mungkin. Memang sudah takdir kita seperti ini. Aku Michaela Jasmina. Michaela. Jasmina. Jasmina, Miguel sudah pergi. Aku sudah siapkan mobil di luar untuk kamu. Kita ganti baju dulu, lalu kamu segera pergi. Kepala pelayan tidak akan tahu. Lalu bagaimana caramu menyusul nanti? Tenang, aku ada cara sendiri. Kenapa aku selalu merasa gelisah? Jadwal hari ini dibatalkan. Kita pulang ke rumah lama. Kalau sudah mantap dengan keputusanmu, teruslah maju. Jaga diri baik-baik di luar negeri. Cepat pergi. Ayo kita pergi.
Om, jalan ya. Jasmina, di mana? Aku tanya, Jasmina, di mana dia? Dia sudah pergi. Dia tidak akan pernah kembali lagi. Apa katamu? Sejak dia tahu anak kalian tidak ada lagi, sejak saat itu, tidak ada lagi kemungkinan di antara kalian. Anak kita? Maksudmu apa? Maksudmu, yang dikandung Jasmina adalah anak kita? Kamu benar-benar tidak tahu? Atau pura-pura tidak tahu? Coba ingat-ingat lagi, apa yang kamu lakukan malam itu? Malam itu dia mabuk berat. Bangun tidur, semuanya lupa. Mungkin lebih baik begini. Aku tidak ingin merepotkannya. Biarkan ini menjadi rahasia dalam hatiku saja. Sayang. Hari ini adalah hari ke-30. Kamu datang ke dunia ini. Tapi ibu masih belum tahu caranya. Untuk memberitahu ayah. Kita tunggu dulu lagi, ya? Jasmina. Maafkan aku. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi atau sudah dimatikan. Jika ingin meninggalkan pesan, tekan 1. Jasmina, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Jasmina. Aku sudah tahu semuanya. Semua ini salahku. Jangan pergi, ya, Jasmina. Aku mencintaimu. Jasmina. Bagaimana, kidding Jasmina? Perdarahan intrakranialnya parah. Perlu operasi craniotomy segera. Tapi risikonya sangat tinggi. Aku khawatir Jasmina. Apa kemungkinan terburuknya? Kemungkinan terburuk adalah kamu tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Kalau sudah mantap, tanda tangani. Kumohon. Selamatkan dia. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Jasmina, kamu harus bertahan. Siapkan adrenalin. Tekanan darah pasien terus turun. Detak jantung di bawah 80. Pasien akan segera masuk kondisi shock. Cepat, ambil defibrilator. Jasmina, katakanlah. Aku sangat lelah. Aku tidak sanggup lagi. Jika ada kehidupan berikutnya. Kuharap. Aku tak pernah bertemu dengannya. Jasmina. Bagaimana? Operasinya berhasil, kan? Jasmina mengatakan dia menyesal bertemu denganmu. Ya. Semuanya adalah kesalahanku. Aku terlalu pengecut. Aku tidak berani menghadapi perasaan Jasmina padaku. Tapi semua ini bermula karena aku terlalu memperhatikannya. Aku takut kehilangan dia. Jadi kamu menghina dan merendahkannya, mengabaikannya, menyakitinya?
Apa kamu pernah menanyakan padanya sebenarnya apa yang dia pikirkan, Miguel? Kamu memang brengsek, kamulah yang menghancurkannya. Ya. Semuanya salahku. Aku akan berikan segalanya untuk menebus kesalahanku pada Jasmina. Asal aku bisa bersamanya. Aku tidak peduli apapun. Mulai sekarang, Miguel, semuanya sudah terlambat. Kamu tidak akan bisa bertemu dengannya lagi. Jasmina sudah pergi. Tidak mungkin. Jasmina tidak mungkin meninggal. Dia pasti hanya tidak ingin melihatku. Karena itu dia menyuruhmu untuk menipuku. Tidak aba-aba. Aku bisa menunggu. Aku bisa menunggu sampai amarahnya reda. Miguel, Jasmina sudah meninggal. Terima kenyataanlah. Ini adalah pesan Jasmina sebelum meninggal untuk disampaikan padamu. Dia berkata, jika ada kehidupan selanjutnya, dia tidak ingin bertemu denganmu lagi. Paman. Aku suka padamu. Bukankah sudah kubilang jangan banyak minum alkohol? Lambungmu tidak baik. Jangan minum sebanyak itu. Jasmina. Ini semua salahku. Aku seharusnya tidak menolakmu. Seperti yang kau katakan. Aku juga suka padamu. Aku juga ingin bersamamu. Jasmina. 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 Mangshu. Orang yang sudah meninggal tidak bisa hidup kembali. Kamu masih punya aku. Aku akan selalu menemanimu. Jasmina. Sayang. Jasmina sudah tiada. Ini Sandra. Kau mau apa? Aku khawatir padamu. Takut kau berpikiran sempit. Jangan ikut campur. Jasmina sudah pergi. Jangan terus menyiksa dirimu sendiri seperti ini. Dia pasti juga tidak ingin melihatmu seperti ini sekarang. Aku tahu dia membenciku. Makanya sampai pertemuan terakhir pun, dia tidak mau menemuiku. Lihatlah keadaanmu sekarang. Kau benar-benar sampah. Ku beritahu kamu, pernikahanmu dengan Sandra sudah ditetapkan. Jika kau berani mengabaikan urusan besar, hanya karena seorang yang sudah mati, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Kalau bukan karena kamu, Jasmina tidak akan mati. Semua ini salahmu. Kemasiannya. Bagaimana bisa disalahkan padaku? Itu sudah takdirnya sendiri. Kau yang membunuh orang tuanya. Kau yang secara tidak langsung membunuh dia dan anak kita. Ku beritahu kamu, kau harus bertanggung jawab atas kematian mereka. Hal yang tidak ada buktinya. Jangan kau sembarangan bicara. Kalau bukan karena dulu keluarga Gunawan mengangkatnya, mungkin dia tidak akan hidup sampai sekarang. Pada hari pernikahan, jangan mempermalukanku. Jasmina, aku akan memberikan keadilan untukmu.
Jasmina yang dulu sudah mati. Paman. Ketika kita bertemu lagi. Semoga pemandangannya sudah berbeda. Mangsu. Aku akan selalu menemanimu. Apapun yang terjadi, aku tidak akan meninggalkanmu. Mengapa? Jasmina Agnala Seoran. Anak angkat yang numpang hidup. Aku adalah putri keluarga Shang yang terhormat. Punya latar belakang keluarga yang baik. Punya tubuh yang ideal. Punya wajah yang cantik. Di mana aku tidak sebanding dengannya? Kamu tidak akan pernah bisa menandinginya. Jasmina sudah pergi. Masalah pernikahan perjanjian sudah selesai. Miguel. Membatalkan petunangan semudah itu? Kamu pikir baik-baik. Miguel. Membatalkan pertunangan berarti keluarga Gunawan tidak akan mendapatkan investasi dari keluarga Shang. Kamu yakin ingin melakukan ini? Aku sangat yakin. Jeonggon Lupa. Nasib grup Gunawan masih ada di tangan keluarga Shang. Miguel. Masa kamu juga ingin berakhir seperti Jasmina? Gunawan demi grup Gunawan tidak akan mengizinkan kamu melakukan ini. Apa maksudmu? Apa yang kamu maksud dengan? Aku juga ingin berakhir seperti Jasmina dengan akhir yang sama. Tidak ada apa-apa. Maksudku adalah, Paman Gustavo demi grup Gunawan tidak akan mengizinkan kamu melakukan ini. Apakah kematian Jasmina ada hubungannya denganmu? Bicara. Pernikahan ini harus kamu lakukan. Kalau tidak, Bapak Gunawan tidak akan membiarkanmu begitu saja. Kamu tidak takut. Dia tahu kebenaran kematian Jasmina dan membongkarmu? Dia punya bukti, asal kamu suruh sepupumu itu membersihkan semuanya. Tidak akan ada masalah. Tenang saja. Jasmina baru saja meninggal. Wajar kalau dia belum bisa menerima. Beri dia waktu. Aku yamin kamu Bisa menjadi Nyonya Gunawan dengan lancar. Kerjakan dengan teliti. Hilangkan semua jejak. Kamera pengawas, rekaman dashcam. Jangan tinggalkan petunjuk apapun. Urusanku, kamu bisa percaya. Tapi, keuntungan yang kamu janjikan padaku. Proyek senilai 600 miliar rupiah. Besok akan tepat waktu, ditransfer ke rekening grup Jiang. Kamu cukup kerjakan tugasmu dengan baik. Jaga mulutmu. Mengerti. Semoga benar-benar berjalan lancar. Jangan-jangan kamu juga mau berakhir, seperti Jasmina? Bapak Gunawan demi grup Gunawan tidak akan mengizinkanmu melakukan ini. Bapak Miguel. Ini laporan penyelidikan awal tentang kecelakaan Nona Jasmina. Sopir yang menabrak sudah diketahui. Dia adalah sopir keluarga Wakin. Wakin. Sepupu Sandra itu. Benar. Dan grup Sandra tiba-tiba menyerahkan proyek senilai 600 miliar rupiah ke grup Jiang. Entah apakah ini ada kaitannya. Wakin dan Sandra belum berani melakukan hal ini. Hanya dia. Cari beberapa orang yang terpercaya. Selidiki hal ini. Jangan terlalu heboh. Baik. Tentang pernikahan kita. Sampai kapan kau mau menundanya? Kematian Jasmina sangat memukulku. Aku butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Jadi, kau setuju kita menikah? Waktu pernikahan. Aku yang tentukan. Baik, kalau begitu, istirahatlah yang cukup. Berapa lama pun akan kutunggu. Aku akan beritahu kabar baik ini kepada semua orang. Hanya dengan cara ini, aku baru punya kesempatan mendengar dari mulut Sandra dan mengetahui kebenarannya. Aku sudah dapatkan semua dokumen tentang kecelakaan orang tuamu dulu. Semuanya ada di sini. Sebelum kau buka ini, Kau harus siapkan mental dulu.
Kimation Orang Tuamu. Mungkin terkait dengan keluarga Gunawan. APA? Termasuk kecelakaan yang kau alami. Sangat mungkin juga ulah keluarga Gunawan. Kakak He. Bantu aku ganti identitas. Aku ingin kembali ke kota ini. Mulai hari ini, identitasmu adalah pewaris tunggal. Dari keluarga Xiao, grup fashion. Xiao Hanji. Jika kau ingin jadi dia dalam waktu singkat, kau harus bersedia menderita dulu. Aku tidak takut. Dia sangat berbakat menari. Pernah memenangkan banyak penghargaan. Bakat melukisnya juga luar biasa. Pernah mengadakan pameran tunggal di Museum Louvre, Paris. Jasmina. Bersusah-susah seperti ini. Hanya untuk kembali ke neraka itu lagi. Apakah itu sepadan? Seperti itu. Yang berbeda adalah, kali ini, aku bukan lagi boneka, yang bisa dipermainkan semaunya. Mari kita sambu Tuan Miguel. Dan Nona Sandra. Selamat atas pernikahan kamu. Melainkan. Sebagai pencari kebenaran yang akan menghakimi. Dari Nona Xiao Hanzi, grup fashion. Sebagai hadiah khusus. Jasmina. Putri dari grup fashion. Bukankah dia selalu tinggal di luar negeri? Kenapa tiba-tiba pulang ke Indonesia? Jasmina. Kamu tidak mati? Benar-benar kamu. Saya rasa Bapak Miguel salah orang. Miguel, tenang dong. Ayah saya sedang tidak di tempat. Mohon maklum. Keluarga Xiao telah menyiapkan hadiah pernikahan untuk kedua mempelai. Hadiah sudah disampaikan. Saya tidak akan mengganggu lagi. Semoga kalian berdua berbahagia dalam pernikahan. Jasmina. Miguel. Jasmina. Jasmina, aku tahu ini kamu. Kenapa kamu bohong padaku? Kamu tahu aku. Kalau saya tidak salah ingat. Baru saja saya sudah memperkenalkan diri. Kepada Bapak Miguel. Nama saya Xiao Hanzi. Jasmina, aku tahu dulu aku salah padamu. Semua ini salahku. Kumohon, beri aku kesempatan untuk menebusnya. Boleh tidak? Bapak Miguel. Saya bisa memaafkan emosi Anda yang meledak karena salah mengenali orang. Tetapi bukan berarti Anda boleh terus-menerus melanggar privasi saya. Tolong hargai diri Anda. Jasmina, aku tidak tahu apa yang kamu alami. Tapi kenapa kamu berpura-pura tidak mengenalku? Lepaskan aku. Jasmina, aku tahu kamu membenciku. Tapi aku sudah berubah. Kumohon maafkan aku. Boleh tidak? Lepaskan aku. Jasmina. Miguel. Hormati istriku. Istri? Iting Xian, kau pura-pura APA? Kita sudah bekerja sama begitu lama. Bagaimana kau bisa punya istri? Kita sudah kenal sejak di luar negeri. Merasa sangat cocok satu sama lain. Lalu menikah. Ada masalah? Kau bilang apa? Jangan ganggu istriku lagi. Atau, aku tak akan sungkan. Kamu baik-baik saja? Bisa terlihat, Miguel masih karena dulu menyikirimu. Merasa bersalah. Lalu bagaimana? Aku kembali hanya untuk menyelidiki kebenaran. Dia merasa bersalah atau tidak, apa hubungannya denganku? Meskipun kamu mengganti identitas. Tapi kurasa mereka tak akan mudah percaya. Apalagi tak akan berhenti. Jadi selanjutnya, kamu harus lebih hati-hati. Itu sesuai dengan keinginanku. Aku justru ingin mereka menyelidikiku. Agar aku bisa menyelidiki dengan jelas kebenaran tentang kematian orang tuaku dulu. Bapak Miguel. Tentang Nona Xiao Hanzi, asile penyelidikan awal sudah keluar. Katakan. Dia memang dari grup Xiao.
satu-satunya ahli waris sah. Grup itu sangat kuat. Nona Xiao ini hidup di Eropa sejak kecil, pencapaian seninya sangat tinggi. Tari dan seni rupa sudah memenangkan banyak penghargaan internasional. 2 tahun lalu, bertemu dan menikah dengan Hiting Xuan di Eropa. Saat itu, berita pernah melaporkannya. Tapi apa? Konon, Nona Xiao ini, 2 tahun lalu, dia pernah hilang secara tak terduga. Beberapa waktu muncul kembali adalah saat menikah dengan Hiting Xuan. Beritanya, Hilang 2 tahun lalu. Lalu tiba-tiba muncul. Intuisiku memberitahuku. Dia adalah Jasmina. Nona Jasmina. Nona Jasmina, saya ingin meminta maaf atas perilaku ceroboh saya sebelumnya. Kepada kamu dan Ting Juan. Semoga kalian tidak keberatan. Bapak Miguel terlalu sungguh-sungguh. Karena ini hanya kesalahpahaman. Jelaskan saja dengan baik. Tapi saya juga sangat terkejut. Di dunia ini ternyata ada orang yang sangat mirip dengan saya. Memang persis sama. Saya pernah melukainya. Kematiannya bagi saya adalah luka terbesar. Nona Jasmina, saya ingin bertanya. Jika sekarang saya berusaha memperbaiki tindakan-tindakan itu, menurutmu, apakah dia akan memaafkan saya? Sepertinya tidak akan, karena dia sudah meninggal. Bukan? Yang telah tiada sudah pergi. Bapak Miguel, lihatlah ke depan. Ya, betul, manusia harus melihat ke depan. Halo, Nona Jasmina. Saya Sandra, istri Miguel, pernikahan bisnisnya. Halo, Ibu Sandra. Hansi, waktunya sudah tidak sore lagi. Ayo kita pergi. Mirip juga adalah takdir. Marie quitta Bersulon un truc à dire. Sandra. Jasmina allergie alcool para. Jika kamu tidak minum, artinya kamu adalah dia. Hansi tidak kuat minum. Aku yang gantikan dia. Hanya segelas anggur saja. Saya percaya Nona Jasmina tidak akan menolak, kan? Karena Ibu Sandra begitu antusias mengundang, maka saya akan menghabiskannya. Kita lihat sampai kapan kamu bisa bertahan. Saya dengar Nona Jasmina sangat berbakat dan mendalami tarian. Bolehkah kita meminta pertunjukan sebentar? Supaya semua orang bisa menikmati pertunjukan, bagus, bagus. Saya tunggu pertunjukanmu. Sayang, tolong jadi partner dansa saya. Dengan senang hati. Minum alkohol tapi tidak apa-apa sama sekali. Mungkinkah dia benar-benar bukan Jasmina? Nona, kamu di dalam, kamu baik-baik saja? Bapak Miguel, apa kamu tidak bisa membaca? Atau kamu punya kebiasaan khusus apa?
Aku lihat tadi, Nona pergi dengan tergisa-gisa. Wajahnya terlihat tidak enak, jadi nekat ikut untuk melihat. Bapak Miguel, Anda sebaiknya jaga diri Anda sendiri saja. Dan istri Anda. Kakakmu terluka. Dibandingkan dengan luka waktu kecil, ini tidak seberapa. Kakek selalu bilang, jika ingin terlihat mulia di depan orang, harus menderita di belakang orang. Sekarang dipikir-pikir, juga cukup masuk akal. Bertahun-tahun ini, kamu menghindariku. Menderita banyak. Bapak Miguel, Anda mulai lagi. Santivara salah mengen ali orang ini. Masih akan dimainkan sampai kapan? Tidak peduli kamu mengakui atau tidak. Aku tetap yakin pada intuisiku sendiri. Aku tidak meminta maaf darinya. Tapi aku akan mengerahkan semua yang kumiliki untuk menebus kesalahanku sebelumnya. Bahkan dengan mengorbankan nyawaku. Kata kontak saya di luar negeri. Xiao Hanji. Memang benar satu-satunya pewaris. Grup Xiao. Mungkinkah ini benar-benar kebetulan? Jadi, apa kita masih harus bertindak terhadapnya? Siapa suruh dia punya wajah yang aku tidak suka? Mengenai kecelakaan orang tuamu, itu direncanakan oleh Gunawan dan keluarga Shang. Tujuannya adalah untuk merebut hasil penelitian orang tuamu. Kedua keluarga ini memang benar burung sama burung, orang sama orang berkumpul. Utang darah ini akan kubuat mereka bayar berlipat ganda. Nona Xiao, besok ada waktu luang, aku ingin mengajakmu makan berdua. Diundang oleh Nona Sandra. Merupakan kehormatan besar bagiku. Bapak Miguel, sudah ketemu. Xiao Hongziyong Gasli sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Xiao Hanzi yang sekarang adalah Nona Jasmina. Dia benar-benar Jasmina. Jasmina masih hidup. Bagus. Siapkan mobil ke rumah keluarga ini. Jasmina, kamu di mana? Jasmina, cepat keluar. Aku tahu itu kamu. Miguel, kamu Hila APA? Kamu masih berpura-pura. Aku sudah menyelidiki semuanya. Xiao Hanzi yang asli sudah meninggal 2 tahun lalu. Xiao Hanzi yang sekarang adalah Jasmina. Cepat bilang, dia di mana? Dia pergi menemui Sandra. Aku sudah meneleponnya. Dia juga tidak angkat. Sekarang segera cari tahu di mana dia. Harus temukan Jasmina. Video menunjukkan, Sandra dan beberapa orang tak dikenal, menculik Nona Jasmina. Kendaraan mereka terakhir terlihat di pabrik tua yang terbengkalai di pinggiran kota. Nona Sandra mau apa? Xiao Honji. Harusnya aku memanggilmu Jasmina. Kan? Nona Sandra juga suka salah mengenali orang? Udahlah, jangan pura-pura. Aku pernah lihat kamu alergi alkohol. Ruam merah di lehermu. Sudah membongkar semua. Aku nggak ngerti apa yang kamu omongin. Kalau sudah pergi, kenapa harus balik lagi? Kenapa harus merebut Miguel dariku? Aku balik bukan untuk dia, tapi untuk menyelidiki. Kamu kan suka pura-pura mati? Kalau gitu, hari ini aku akan antarmu sendiri. Biar kamu mati dengan bersih. Supaya nggak bisa lagi balik dan merebut Miguel dariku. Ayo.
Kenapa kau masih belum mau membebaskannya? Karena dia ingin merebutmu dari tanganku. Aku tidak akan mengizinkannya. Dia harus mati. Hari ini, selama aku ada di sini, tidak ada yang bisa menyakitinya. Hari ini aku akan lihat bagaimana kau bisa melindunginya. Aku ingin kau menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Dia benar-benar mati di hadapanmu. Hanya dengan begitu kau akan berhenti memikirkannya. Yangan. Hentikan. Cepat bawa mereka pergi. Bantuan untuk Nona Sandra akan segera tiba. Jangan terus-terusan melakukan kesalahan. Miguel. Orang yang mencintaimu adalah aku. Bucandia. Cukup kalau aku yang mencintainya. Kalau begitu, aku akan buat kau mencintai tapi tak bisa memiliki. Paman. Jasmina. Jangan pergi. Jasmina. Jasmina. Bapak Miguel, Anda sudah bangun. Bagaimana rasanya? Apakah ada bagian yang tidak nyaman? Bagaimana dengan Jasmina? Dia sekarang di mana? Apakah dia terluka? Nona Jasmina sudah baik-baik saja. Dia sudah dijemput Bapak Hi dan dibawa pulang. Tapi, Nona Sandra. Untuk seseorang yang tidak ada hubungannya, kau malah mengirim istri sendiri ke penjara. APA kau sudah gila? Mengirim Nona Sandra ke penjara. Lantas bagaimana masa depan keluarga Gunawan? Kau ini tak bisa menyelesaikan masalah, hanya membuat masalah tambah runyam. Dia sudah berbuat salah. Harus menerima hukuman yang setimpal. Bangsat. Siapa sebenarnya Nona Jasmina ini sampai-sampai membuatmu begitu peduli? Masalah kecelakaan orang tua Jasmina dulu belum sepenuhnya terungkap. Belum bisa memberitahunya kalau Jasmina sudah kembali. Kalau tidak, dia pasti akan berbuat sesuatu pada Jasmina. Terakhir kali kulihat kau seperti ini adalah saat Jasmina masih hidup. Siapa sebenarnya yang bernama Nona Jasmina ini? Kudengar dia persis seperti Jasmina yang dulu. Orangnya cuma mirip saja. Lebih baik memang begitu. Pergi. Zelidiki, latar belakang orang yang bernama Nona Jasmina itu. Aku ingin tahu. Sebenarnya dia ini siapa? Baik. Jasmina. Jasmina. Paman, ada perlu apa? 2 tahun terakhir ini, kamu baik-baik saja? Baik atau tidaknya aku, ada hubungannya apa denganmu? Aku tahu kamu masih membenciku. Jadi, kamu tidak mau mengakuiku. Tapi melihat kamu masih hidup, aku masih punya kesempatan untuk menebus kesalahan. Paman, kalau kamu datang untuk minta maaf, tidak usah. Dulu kamu pernah membantuku. Hubungan kita. Kita sudah berimbang. Mulai sekarang, kita tidak ada hubungan lagi. Berimbang? Dia, you can budget too. Lalu kamu mau bagaimana? Kamu ingin mendengar aku bilang aku memaafkanmu? Atau kamu ingin menebus kesalahan lagi padaku? Jasmina. Aku tahu. Luka yang kau timbulkan padaku tidak akan bisa ditebus bagaimanapun caranya. Tapi aku tetap ingin memberitahumu. Aku benar-benar mencintai. Yang sudah lewat, biarlah berlalu. Jaga dirimu baik-baik. Jasmina. Oh ya. Namaku Xiao Hansi. Istri dari Ting Xuan. Mohon mulai sekarang, Paman jangan ganggu aku lagi. Miguel. APA sebenarnya yang kau inginkan? Jasmina. Setiap hari aku memikirkanmu. 2 tahun ini aku terus memikirkannya. Seandainya dulu aku tidak terlalu memedulakan pandangan orang lain. Mungkin anak kita tidak akan. Kau juga masih bisa bertemu kakek untuk terakhir kalinya.
Jangan kau sebut-sebut keluargaku. Kau tidak pantas. Semua ini gara-gara keluarga Gunawan. Yang menghancurkan keluargaku. Kau tidak tahu? Jasmina, kau sudah tahu semuanya? Awalnya aku ingin memberitahumu setelah kau keluar negeri. Tapi Bapak Gunawan mengancamku dengan keselamatanmu. Kau sudah lama mengetahuinya? Jadi kau mengadopsiku. Untuk mengendalikanku, Miguel. Aku membencimu. Pergi dari sini. Jasmina. 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 Kau tidak apa-apa? Ada APA? Maafkan aku, Jasmina. Aku akan menyelidiki semua kebenaran tahun itu. Aku akan memberikan kejelasan padamu. Orang-orang yang telah menyakitimu, tidak akan kubiarkan seorang pun. Sudahlah, jangan terus memikirkan masa lalu. Kalau anak itu masih hidup. Sekarang pasti sudah bisa memanggil Ibu. Dulu Miguel tidak memberitahumu. Mungkin dia punya alasan. Lagi pula, Bapak Gunawan, terkenal kejam dan tak punya belas kasihan. Tapi itu bukan alasan baginya untuk menyakitiku. Semua yang terjadi sekarang adalah ulahnya sendiri. Kalau saja dia memberitahuku lebih awal. Sekarang kita tidak akan berakhir seperti ini. Bapak Miguel, tentang hal yang Bapak suruh saya selidiki, sudah ada hasilnya. Katakan. Kecelakaan yang dialami Nona Jasmina waktu itu, ternyata bukan kecelakaan biasa. Di antara yang terlibat ada Nona Sandra. Ada lagi. Katakan. Lalu, kejadian dulu, saat tangan Nona Sandra terluka tertusuk. Itu adalah sandiwara yang dia atur sendiri. Kita semua telah menuduh Nona Jasmina secara tidak adil. Aku bilang bukan aku. Kenapa aku harus minta maaf? Maaf, Jasmina. Halo. Apa? Saya tahu. Bapak Gu, Nona Jasmina. Oh, salah. Nona Jasmina, sepertinya sudah mulai. Penyerangan bisnis terhadap grup Gunawan. Sudah saya duga. Nona Jasmina, diam-diam menghubungi beberapa pemegang saham penting. Ada tanda-tanda akan mengakuisisi grup Gunawan. Siapa sebenarnya Xiao Hanzi itu? Mengapa dia begitu memahami seluk-beluk grup Gunawan? Di dunia bisnis, selalu bergantung pada kemampuan masing-masing. Kalau kemampuan kurang, mau apa lagi? Kamu bilang kemampuan saya kurang? Baik. Saya ingin lihat Xiao Hanzi itu sebenarnya sebesar apa kemampuannya? Besok janji bertemu dengannya. Saya ingin menemuinya sendiri. Ya. Nona Jasmina, bicaralah langsung, jangan berbelit-belit. Beberapa tindakanmu baru-baru ini sudah sangat memengaruhi kepentingan grup Gunawan saya. Saya ingin tahu. Apa sebenarnya maksudmu melakukan ini? Hanya cara bisnis yang normal. Kenapa? Kamu tidak bisa menerima kekalahan? Nona Jasmina, jangan lupa, belum lama ini, anak saya yang menyelamatkanmu. Kamu tidak berterima kasih sudah biasa. Malah menambah masalah. Jika saya tidak salah ingat. Alasan saya terjun ke situasi berbahaya. Sama sekali karena menantu perempuanmu yang baik. Anak muda, jangan bertindak terlalu ekstrim. Harus tahu meninggalkan jalan untuk diri sendiri. Saya memang seperti itu dalam bertindak. Jika kamu tidak suka, silakan datang. Saya tunggu. Kamu. Hanya dengan memaksanya. Dia akan bertindak lagi. Hanya dengan cara ini, baru bisa menangkap bukti kejahatannya. Karena kamu menolak kebaikan, terimalah hukuman.
Maka jangan salahkan saya menggunakan cara yang tidak biasa. Kenapa lampunya tidak dinyalakan? Aku sudah terbiasa. Kamu memaksa Bapak pimpinan seperti ini. Adalah untuk membuatnya menyerangmu lagi. Lalu menampakkan Casilio kakinya? Begitu? Ya? Tapi dengan begini, kamu akan terjebak dalam bahaya lagi. Kalau tidak begini, Tidak akan bisa menemukan bukti kejahatan yang konkret darinya. Jadi aku harus terjun ke dalam situasi ini. Tapi kalau kamu begini, bisa saja kehilangan nyawa. Aku tidak takut. asalkan dia mendapat Hukuman yang setimpal. Aku rela mati. Tidak akan. Aku tidak akan membiarkanmu dalam bahaya. Ada suara di luar, cepat pergi. Dangga. Bapak pimpinan memerintahkan. Xiao Hansi tidak boleh dibiarkan hidup. Jasmina. 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 Akibat atau gejala gangguan stres pasca trauma. Apa? Tidak ada yang tahu, dia sendirian di luar negeri. Sebenarnya mengalami APA. Setelah aku bertemu dengannya. Waktu itu dia sedang diganggu sekelompok preman. Bapak Gunawan pasti akan mengirim orang lagi. Kalian pergi ke tempatku dulu. Bagaimana keadaannya? Belum sadar. Ceritakan tentang kejadiannya di luar negeri. Sebelum aku bertemu dengannya, dia tidak pernah menceritakannya padaku. Tapi, aku tahu dia banyak menderita. Kemudian aku membawanya ke rumah sakit. Dokter bilang dia menderita gangguan stres pasca trauma. Dokter bilang, luka sedalam ini pasti melalui banyak trauma sebelumnya. Baru bisa separah ini. Ini semua salahku. Dulu Bapak Gunawan mengancamku dengan dirinya. Aku takut dia menyakiti Jasmina. Karena itu aku menjauh darinya. Tak disangka, malah membuatnya terluka lebih parah. Kecelakaan tahun itu, seolah-olah Sandra yang berbuat jahat. Tapi di baliknya, ternyata Bapak Gunawan yang menyuruh. Cara yang sama, 10 tahun yang lalu, terhadap orang tua Jasmina, bukankah dia juga melakukan hal yang sama? Oh ya. Ada satu hal lagi yang sudah lama kupikirkan. Aku putuskan untuk memberitahumu. Apa itu? Aku menyelidiki Bapak Gunawan. Dia mungkin bukan ayah kandangmu. Apa-apaan ini? Tidak mungkin. Aku dibesarkan olehnya sejak kecil. Aku tidak bercanda. 30 tahun yang lalu, putra keluarga Lin Jingye, bersahabat karib dengan Gunawan. Mereka berdua jatuh cinta pada wanita yang sama. Tapi wanita itu akhirnya memilih Lin Jingye. Gunawan di permukaan memberi selamat. Tapi diam-diam merencanakan segalanya. Hingga membuat grup Lin bangkrut. Pasangan suami istri Lin juga tewas dalam sebuah kecelakaan mobil. Meninggalkan seorang bayi laki-laki. Setelah kecelakaan yang menimpa keluarga Lin, keberadaan sang anak tidak diketahui. Dan saat itu juga, kebetulan Gunawan membawa seorang bayi laki-laki pulang ke keluarga Gunawan. Ini. Bagaimana kamu bisa tahu? Waktu itu, ayahku juga ada di mobil itu. Saat kecelakaan terjadi, kebetulan aku sedang meneleponnya. Baru saja telepon tersambung. Dia langsung. Kebetulan aku mendengar Gunawan sedang berbicara dengan asistennya. Mungkin kamu tidak akan percaya padaku. Ini adalah laporan investigasi kecelakaan tahun itu. Kamu bisa lihat sendiri. Jangan lagi mempertimbangkan ikatan keluarga. Gunawan juga harus membayar konsekuensinya. Ada semua yang telah dia lakukan. Gejala sisa gangguan stres pasca trauma. Tidak ada yang tahu, dia sendirian di luar negeri.
Apa yang sebenarnya dia alami? Setelah aku bertemu dengannya, dia kebetulan sedang diganggu oleh sekelompok preman. Jasmina. Jasmina. Ku. Ting. Dai mana Ting Xuan? Dia sedang istirahat di kamar sebelah. Aku mau pulang. Kondisi tubuhmu belum pulih sepenuhnya. Aku tahu sendiri kondisi tubuhku. Lepaskan aku. Kondisi tubuhmu belum pulih. Dan keluarga Hi sekarang juga tidak aman. Urusan kami akan kami tangani sendiri. Jasmina. Tenang dulu, dengarkan aku. Bapak pimpinan, kenapa Anda datang? Miguel de Imana? Oh, Bapak Miguel. Dia pergi ke kantor. Bohong. Aku di kantor, kenapa tidak melihatnya? Jangan kira aku tidak tahu. Dia menyembunyikan wanita itu. Hei, Bapak pimpinan. Bapak Miguel benar-benar tidak ada di sini. Katakan pada Miguel. Lebih baik jangan bantu. Wanita bermarga Xiao itu melawan saya. Kalau tidak, jangan salahkan saya jika saya ikut menghabisi dia. Tentu. Sekarang bisakah kamu melepaskan saya? Apakah kamu masih merasa tidak enak badan? Mengapa kamu menyelamatkan saya? Sudah saya katakan, saya akan melindungimu seumur hidup. Di paruh pertama hidup saya tidak berhasil. Tapi di paruh kedua hidup saya akan berusaha sekuat tenaga. Menjagamu. Menjaga? Ingat dulu. Kamu justru melihat saya difitnah dengan mata kepala sendiri. Tapi tidak berbuat apa-apa. Tidakkah kamu merasa kata menjaga keluar dari mulutmu? Sangat ironis dan lucu? Saya tahu saya telah melakukan banyak kesalahan yang tidak dapat diperbaiki. Tapi, Kukap. Saya tidak ingin mendengarmu lagi berbicara tentang masa lalu. Kesempatan yang terlewat ya sudah terlewat. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Kamu benar. Dulu saya tidak melindungimu dengan baik. Tapi mulai sekarang, saya sama sekali tidak akan membiarkanmu terluka sedikit pun. Saya akan membuktikannya dengan tindakan nyata. Bapak pimpinan. Hasil perbandingan DNA juga sudah keluar. Bapak pimpinan, dia benar-benar bukan ayah kandung Anda. Mengenai investigasi terhadap keluarga Anda, juga membuktikan pernyataan Bapak Hi. Kecelakaan mobil benar-benar diatur oleh Bapak pimpinan. Lanjutkan mengumpulkan bukti. Ingat, lakukan secara rahasia. Iya. Maaf. Sudah terbiasa. Bolehkah saya duduk di sini sebentar? Hanya sebentar. Saya sebelumnya selalu ingin menyeimbangkan cinta dengan keluarga dengan baik. Tapi kemudian, saya menemukan bahwa hidup saya seperti lelucon. Semakin saya ingin melindungi orang yang saya pedulikan, malah menyakiti mereka. Membunuhmu, juga membunuh anak kita. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Saya baru tahu hari ini. Ayah yang telah saya panggil selama lebih dari 30 tahun.
Ternyata adalah orang yang membunuh seluruh keluarga saya. Lucu ya? Aku Demi Sireng Yuzu. Menyakiti orang yang paling kusayangi. Bagaimana kamu tahu kalau Bapak Gunawan bukan ayah kandungmu? Hiting Suan membantuku menyelidiki urusan keluarga Jasmina. Kebetulan ketemu. Saat itu, Gunawan mengancamku dengan masalah orang tuamu. Aku takut kamu akan meninggalkanku setelah tahu. Tapi aku lebih takut lagi. Kalau aku tidak melakukan seperti yang dia perintahkan, dia akan menyakitimu. Itulah kenapa aku setuju dengan pernikahan politik dengan keluarga Shang. Dan sengaja menjauh darimu. Semua sudah berlalu. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Bahkan Jasmina pun tidak kumiliki. Kamu sudah bangun. Pejai. Kejadian semalam. Kamu kemarin minum terlalu banyak. Jangan dipikirkan. Kalau begitu, apa rencanamu ke depannya? Aku akan membuatnya membayar untuk perbuatannya sendiri. Ini adalah grup Gunawan, bagian terlemah dari bisnis utamanya. Serta Gunawan, semua catatan transaksi gelap yang dia lakukan. Kau berniat menghancurkan akar masalahnya. Menghancurkan akar masalahnya pun boleh. Atau binasa bersama juga tak apa. Beberapa utang pasti harus dibayar. Kemenangan tahap pertama patut dirayakan. Jasmina, Mingxiu. Saya minum untuk kalian. Jasmina, kamu alergi alkohol. Tidak bisa minum alkohol. Aku hampir lupa. Jasmina, kamu minum teh sebagai gantinya. Aku tahu di hatimu masih ada dia. Karena kesalahpahaman sudah teratasi, beberapa kata juga harus diucapkan. Jangan biarkan dirimu menyesal. Jasmina, bisakah kamu memberi aku kesempatan lagi? Kita tidak mungkin lagi. Setelah ini selesai, mari kita jalani hidup masing-masing dengan damai. Jasmina, aku tahu dulu aku yang salah padamu. Semua ini salahku. Aku mohon, kasih aku kesempatan untuk menebus kesalahanku, ya? Nona Jasmina. Bapak Gunawan menyuruh saya menyerahkan ini kepada Anda. Waktu itu aku lengah, membiarkanmu kabur ke luar negeri. Kamu enggak hidup dengan tenang-tenang saja. Malah nekat balik ke sini, buat menghancurkan grup Gunawanku. Aku benar-benar meremehkanmu. Gunawan. Orang jahat pasti dapat balasannya. Semua ini gara-gara ulahmu sendiri.
Di dunia ini enggak ada yang namanya ulah sendiri. Yang ada cuma yang menang jadi raja, yang kalah jadi bandit. Sama seperti orang tuamu dulu. Siapapun yang menghalangi jalanku, harus mati. Kamu tahu? Kasihan. Kamu adalah pembunuh. Bertahun-tahun ini, berapa banyak orang yang tak tahu diri sudah kusingkirkan. Kamu mau melawanku? Masih terlalu dini. Karena kamu merindukan orang tuamu. Maka aku akan mengantarmu ke bawah. Berg Pol kembali dengan mereka. Berani. Hentikan. Lepaskan dia. Memang pantas jadi anak didikku, anak yang dibesarkan dengan baik oleh Gunawan. Begitu cepat menemukan tempat ini. Kamu bukan ayahku. Kamu, Kuma Penepolisik, adalah seorang pembunuh berdarah dingin. Kalau kamu sudah tahu segalanya, aku juga tak perlu menyembunyikannya lagi. Tapi, lalu apa yang bisa kamu lakukan? Lepaskan dia. Aku yang tinggal. Berdasarkan apa kamu berani menawar denganku? Karena aku sudah mengumpulkan semua bukti kejahatanmu dan sudah kukirim ke internet. Jika dalam setengah jam aku tidak memasukkan kata sandi untuk membatalkannya, maka file itu akan otomatis terkirim ke polisi. Mengapa aku harus percaya padamu? Kamu boleh saja tidak percaya. Kalau begitu, kita mati bersama. Kamu yang tinggal. Dia yang pergi. Jangan takut. Hiting Swan dan Hadzi sedang menunggumu di luar. Hanya setelah kamu aman, aku baru bisa bertindak tanpa khawatir. Pergi. Cepat. Pergi sana. Sudah kukatakan, aku akan melindungimu seumur hidup. Di paruh pertama hidupku, aku gagal. Tapi di paruh kedua, aku akan berusaha sekuat tenaga menjagamu. Mingxiu. Bukannya kamu disuruh pergi? Kenapa kamu kembali lagi? Kamu kenapa? Barusan. Semua yang diucapkan Bapak Gunawan. Sudah kurekam semuanya. Kali ini. Aku membantumu, kan? Kamu bohong. Jasmina. Kali ini aku tidak menyakitimu. Apakah kamu mau memaafkanku? Aku memaafkanmu.